Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa yang membuat memahami Al-Quran itu mudah? Salah satu adalah metode belajarnya. Kita sangat familiar dengan bahasa Arab karena kita melakukan sholat yang semua bacaannya itu bahasa Arab. Membaca Al-Quran yang semua juga berbahasa Arab. Kalau kita ditanya sudah hafal surat Al-Fatihah, pasti kita menjawab sudah hafal. Dan ribuan kali kita sudah membacanya. Tapi kalau ditanya apa makna Al-Fatihah, atau mungkin gak perlu surat Al-Fatihah, satu kata aja dalam surat Al-Fatihah seperti ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau ditanya apa makna iyyaka, apa makna na'budu, apa makna nasta'inu, dan seterusnya. Mungkin tidak semuanya tahu atau tidak semuanya hafal. Nah, ini berarti ada yang keliru nih dari metode belajar kita. Coba kita analogikan, seandainya kita bertemu orang baru, anggap namanya Ahmad. Ketika bertemu kita kenalan, siapa namanya? Ahmad. Namanya Ahmad. Terus ketemu lagi di jalan, kita kenal karena sudah perkenalan di awal. Namanya Ahmad. Tiap ketemu kita tahu oh ini Ahmad. Tapi kalau kita ketika bertemu tidak pernah menyapa, mungkin ada orang-orang yang kita sering ketemu di masjid, tapi sekedar kenal karena kita tidak pernah menyapa. Tapi kalau ketemu, kayak kenal nih orang. Nah, tapi karena tidak pernah menyapa, kita gak kenal. Nah, begitupun Al-Quran yang kita baca, khususnya surat-surat pendek, khususnya lagi surat Al-Fatihah. Kita kayak kenal nih, karena sering kita baca, sering ketemu, tapi gak pernah kita sapa. Seandainya kita sapa seperti tadi, kita ketemu orang, kita sapa, nanya namanya, kita akan kenal. Nah, kita ambil contoh di lafaz bismillah, kita sapa bi dengan. Kalau ketemu bi lagi dalam Al-Quran, kita ingat, oh bi dengan, dan seterusnya. Nah, kemudian juga ternyata dalam Al-Quran juga kemudian yang membuat mudah memahami Al-Quran ada rahasia pengulangan kata yang ternyata ini terkumpul di surat Al-Baqarah, khususnya di juz 1. Saya coba tampilkan ya, di sini ada kitab materi terjemah. Nah, ini di ayat atau di buku ini ada warna merah dan hitam. Ini warna merah kosakata baru yang baru ketemu, dan yang hitam ini kata yang sudah kita pahami, kata yang mudah, bisa dikatakan sudah kita paham. Pertama, karena artinya sama dengan bahasa Indonesia. Seperti lafaz Allah ini, kalau ditanya apa makna Allah, kita paham artinya Allah. Atau dia sudah terulang, seperti kata Ar-Rahmani Ar-Rahimi, kok hitam? Oh, karena sudah terulang di ayat pertama ini, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Iyyaka hitam, berarti sudah tahu nih artinya karena sudah terulang sebelumnya. Atau Siroto hitam karena sudah terulang sebelumnya.
Nah, ini di halaman pertama ini 50% 50% nih kata baru dan kata yang sudah terulang. Dan ini kalau kita sapa, kita pelajari dengan menyapa, ini akan bertambah nih tiap halamannya. Terus bertambah yang terulangnya. Nah, ini terus bertambah. Nah, ini kalau sudah masuk, dan ini terus bertambah, ini mungkin 60% sampai 70%. Nah, ini halaman 9, halaman 10 bisa kita perhatikan ini sudah hampir 75%. Halaman 11, halaman 12, 13, 14, dan ini yang hitam ini sudah terulang dari tiap halaman yang kita sapa tadi. Dan kalau kita selesai juz 1, ini pengulangannya hampir 90 sampai 95%. Di kosakata yang belum terulang itu hanya 5 sampai 10%, dan jumlah katanya mungkin hanya nih di halaman terakhir juz 1. Hanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kata. Dan semuanya ini sudah terulang. Nah, ini dengan kita sapa, mengajinya disapa per kata. Jadi kosakata yang sudah ayat-ayat yang sudah kita lalui, ini kata-kata yang sudah terulangnya insya Allah kita ingat. Jadi bukan hafal, karena kita ulang-ulang, kita sapa, maka kata-kata itu jadi ingat. Selain kita dibekali kitabnya, panduannya, juga kita akan dibekali kamusnya. Ini kamusnya kebetulan sudah saya pakai, jadi sudah jelek. Ini kamus per kata. Jadi jadi tidak perlu ditulis arti-artinya, sudah dicatat. Dan ini kalau lupa bisa merujuk ke kamus ini untuk sebagai panduan dan sebagai materi pelajaran di rumah nanti. Nah, ini rahasia kemudahan metode belajar terjemah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.